Selamat pagi, salam sejahtera, shalom. Jemaat yang diberkati Tuhan, tema renungan kita pagi hari ini, pengharapan tidak mengecewakan. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan berasal dari kata dasar harap yang artinya memohon, meminta. Keinginan supaya sesuatu terjadi dan sesuatu itu biasanya hal yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Sedangkan pengharapan dalam Alkitab adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut pengertian Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ibrani 6, 19 sampai dengan 20. Pengharapan tentunya sangat dibutuhkan ketika seseorang tergeletak tak berdaya karena rumah tangga hancur berantakan, bisnis dan pekerjaan jatuh ke titik nol, kesehatan ambruk, masa depan sepertinya kelihatan suram sehingga kita tidak sanggup berdiri lagi. Menghadapi situasi seperti ini, kita harus bisa menerima kekecewaan yang terbatas, tetapi jangan pernah kehilangan harapan yang tidak terbatas. Artinya bahwa kekecewaan itu seberapa hebatnya terbatas, tetapi harapan itu tidak terbatas. Oleh karena itu biarkan harapan itu berbisik dalam pikiran dan hati kita. Jangan bungkam bisikan itu karena masalah yang Anda hadapi terlalu berat dan banyak. Dengarkan suara itu dan biarkan suara itu menghidupkan harapan kita yang hampir padam. Harapan adalah kata yang luar biasa. Itu harus kita camkan dalam pikiran kita selamanya. Harapan adalah kata yang memberikan pencerahan, bersinar dan gemerlap. Membuat kita bisa melihat ke depan. Menjadikan kita berani dan memiliki kepercayaan diri lagi dalam Tuhan. Harapan membuat kita memiliki hari esok untuk bisa bertahan hidup. Kita harus memiliki harapan. Harapan membuat kita mampu keluar dari situasi dan kondisi yang mengurung hidup kita. Pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena kasih karunia Allah telah dicurahkan bagi kita oleh Kristus Yesus. Untuk itu dalam segala problem hidup, tetaplah menaruh pengharapanmu kepada Tuhan Yesus karena Ia sanggup. Pengharapan memberikan daya tahan. Sangat menapaki jalan panjang dan gelap pun diyakini bahwa di depan sana sebuah cahaya terang akan muncul. Oleh karena itu keterbatasan bukan sebuah alasan untuk menyerah. Alih-alih menjadi pemicu untuk berbuat yang terbaik bagi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan itu dapat kita miliki? Pertama, kita harus meyakini bahwa pengharapan itu adalah sebagai proses. Pada ayat 3 dan 4 disebutkan bahwa pengharapan adalah hasil akhir dari sebuah proses. Urutannya adalah kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, pengharapan. Pengharapan bukanlah sesuatu yang diletakkan di depan. Bukan terjadi seketika, namun melalui sebuah proses. Untuk dapat memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan, seseorang sebelumnya dia harus melalui kesengsaraan. Kemampuan bertahan dari berbagai pergumulan hidup menimbulkan ketekunan. Ketekunan tersebut masih akan diuji sehingga berbuah pengharapan. Kedua, kita harus meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Mazmur 127 ayat 11. Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ketika kita berharap pada manusia, kekayaan, kekuatan, jabatan, dan sebagainya, pengharapan kita dapat mengecewakan. Bahkan terkadang orang yang begitu kita percaya sekalipun dapat mengecewakan kita. Satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan adalah pengharapan kepada Tuhan. Sebab apapun yang terjadi, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Harapan membuat kita memiliki hari esok untuk bisa bertahan hidup. Kita harus memiliki harapan. Harapan membuat kita mampu keluar dari situasi dan kondisi yang mengurung hidup kita. Karena itu, milikilah pengharapan dalam Tuhan. Karena pengharapan dalam Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Tuhan memberkati. Shalom.